aku rasa disebabkan Manchester United itu sendiri. Dan disebabkan itulah kebanyakan negara di ASEAN ni tidak mengantar pemain-pemain utama mereka. Malaysia pun tidak hantar pemain utama, guys. Sebuah laga mega bintang yang dinanti publik Asia Tenggara resmi dibatalkan, memicu gelombang kekecewaan dan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Pertandingan eksibisi antara ASEAN All Stars melawan Manchester United yang dijadwalkan digelar musim panas ini, secara mengejutkan dibatalkan menjelang hari pelaksanaan. Padahal laga ini digadang-gadang akan menjadi panggung kolaborasi terbesar antara sepak bola Asia Tenggara dan Eropa. Namun yang tersisa kini hanya rasa kecewa, sindiran tajam, dan pertanyaan besar, mengapa pertandingan ini dibatalkan di detik-detik terakhir? Resmi batal. Pertandingan di depan mata, laga harus dibatalkan gara-gara FAM AFF takut rugi bandar. Sumber internal yang beredar luas di media sosial dan sejumlah forum menyebut bahwa pembatalan ini tidak lepas dari keputusan internal manajemen Manchester United. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan tidak puas dengan progres penyelenggaraan acara, khususnya dalam hal penjualan tiket dan minimnya antusiasme penonton di Malaysia. Menurut laporan awal, hanya sekitar 30% dari total kapasitas stadion yang berhasil terjual 2 minggu sebelum pertandingan. Angka ini sangat jauh dari target minimal yang disepakati dalam kontrak awal antara pihak promotor dan perwakilan Manchester United. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Manchester United adalah brand global. Mereka tidak ingin bermain di stadion yang kosong atau hanya terisi separuh. Ini bukan sekadar soal atmosfer, tapi juga reputasi klub, ujar seorang sumber yang terlibat dalam proses negosiasi pertandingan, seperti dilansir sejumlah media lokal Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, pelatih Manchester United yang namanya dirahasiakan oleh media lokal disebut secara langsung meminta pertandingan ini dibatalkan setelah menerima laporan dari tim advance mereka di Malaysia. Selain penjualan tiket yang jeblok, kondisi teknis seperti promosi yang minim, distribusi tiket yang tidak efektif, hingga isu keamanan turut menjadi pertimbangan. Tim pelatih tak ingin mempertaruhkan reputasi klub dengan tampil di pertandingan yang secara visual akan terlihat memalukan di mata dunia. Bermain di stadion kosong melawan tim ad hoc ASEAN All Stars? Itu bukan standar Manchester United, tulis sebuah laporan investigatif di media Malaysia. Tak butuh waktu lama, kritik langsung mengalir deras dari kalangan pandit dan pemerhati sepak bola Malaysia. Mereka menyayangkan pembatalan ini dan menyebutnya sebagai bukti bahwa Malaysia belum siap menjadi panggung utama sepak bola regional, apalagi global. Saya sangat kecewa. Ini adalah kesempatan emas yang hilang begitu saja. Bukannya jadi panggung kehormatan, kita malah mempermalukan diri sendiri, kata seorang pandit kenamaan Malaysia dalam wawancara dengan stasiun TV lokal. Banyak yang menyebut kegagalan ini sebagai akibat dari kurangnya kesiapan manajemen FAM, serta kegagalan promotor dan AFF dalam membangun antusiasme publik. Salah satu topik yang paling ramai dibicarakan usai pembatalan ini adalah perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyelenggarakan laga-laga internasional. Di Indonesia, pertandingan melawan klub-klub Eropa seperti Borussia Dortmund, Arsenal, hingga Barcelona selalu disambut dengan gegap gempita. Tiket bahkan seringkali ludes hanya dalam beberapa jam. Di Jakarta, fans rela antre semalaman untuk beli tiket. Di sini, tiket dibagikan gratis pun belum tentu stadion penuh, sindir seorang netizen Malaysia di Twitter, sekarang X. Komentar serupa juga datang dari media sosial Indonesia, yang menjadikan pembatalan ini sebagai bahan lelucon sekaligus penguat narasi bahwa Indonesia kini berada beberapa langkah di depan dalam hal fanbase dan manajemen sepak bola. Sorotan tajam juga diarahkan kepada FAM dan AFF. Dua institusi yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mempromosikan sepak bola Asia Tenggara justru dinilai gagal membaca pasar dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Di era digital ini, Anda tak bisa hanya andalkan brand besar seperti MU tanpa membangun narasi. Mana kampanye medianya? Mana teaser pemain bintang ASEAN? Semua serba mendadak, semua serba tanggung, ujar seorang pengamat olahraga dari University Malaya. Banyak yang menilai bahwa AFF terlalu sibuk dengan urusan internal dan turnamen kecil seperti Piala AFF,
tanpa benar-benar berani mengembangkan industri sepak bola ke tingkat global. Hingga berita ini dirilis, baik FA maupun AFF belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan pembatalan pertandingan ini. Ketika dihubungi oleh media lokal, sejumlah petinggi FA memilih tidak memberikan komentar. Hal ini justru menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau memang alasan pembatalan murni teknis, kenapa tidak dijelaskan secara terbuka? Ini masalah transparansi, tulis akun pengamat olahraga di X yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Yang dipertaruhkan sebenarnya bukan hanya satu pertandingan, tetapi kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap profesionalisme sepak bola ASEAN. Laga melawan Manchester United bisa saja menjadi pintu masuk bagi event-event besar lainnya di masa depan. Kini, pintu itu tertutup bahkan sebelum sempat diketuk. Seharusnya ini jadi pertunjukan kekuatan ASEAN, tapi malah jadi pertunjukan kelemahan. Dunia menyaksikan, sponsor menyaksikan, klub-klub Eropa menyaksikan, kata seorang jurnalis olahraga senior dari Kuala Lumpur. Kejadian ini harus menjadi cermin besar bagi FAM dan AFF. Tidak cukup hanya berharap pada nama besar untuk menarik perhatian publik. Dibutuhkan perencanaan matang, promosi masif, dan terutama keterlibatan komunitas lokal dalam menyukseskan event-event besar. Tanpa itu semua, yang tersisa hanyalah janji manis di atas kertas, dan tiket-tiket yang tak terjual di etalase digital. Kini, masyarakat sepak bola ASEAN, khususnya Malaysia, hanya bisa berharap agar kegagalan ini menjadi titik balik. Agar ke depan, setiap kesempatan emas tak lagi disia-siakan. Dan agar kejadian memalukan ini tak lagi terulang. Satu hal yang jelas, publik sudah lelah diberi harapan palsu. Sekarang saatnya berubah, atau ditinggalkan.